Bagaimanapun, seperti Mas Ahy sampaikan, kami bertiga ini memulainya tidak dan tanpa prasyarat apapun gitu, selain hanya ingin melakukan perubahan dan perbaikan untuk bangsa ini. Karena itulah diskusi terus berjalan hampir setiap minggu sudah beberapa bulan ini, karena kami ingin benar-benar mempersiapkan agar semuanya bisa optimal jika nanti koalisi ini kami umumkan kepada publik gitu loh Pak. Jadi udah tinggal bergerak maju saja, sudah tidak ada lagi istilahnya bicara lagi ke belakang atau masih berdiskusi, tapi langsung fokus kerja langsung menyentuh kepada rakyat gitu Pak, menuju ke 2024. Demokrat lucu, klaim rakyat sudah tak sabar dengan deklarasi dan perubahan. Ditulis oleh X Hardy. Deklarasi koalisi antara Nasdem, PKS, dan Demokrat yang rencananya akan dilakukan pada 10 November seperti yang diinginkan Nasdem ternyata batal. Banyak spekulasi terkait penyebab batalnya deklarasi tersebut. Nasdem sendiri tidak menjelaskan dengan detail. Sisanya hanya menjelaskan seadanya dan normatif, sehingga tidak diketahui dengan pasti apa penyebab pembatalan tersebut. Hanya saja, alasan yang viral adalah Bandar belum sepakat. Seperti yang pernah dikatakan oleh Fahri Hamzah, entah benar atau hanya guyonan. Pembelian tiket itu, pengumpulan tiket 20% itu bukan kerja parpol, dia kerja bandar. Gitu, parpol nggak sanggup, Anies Baswedan nggak sanggup. Jadi nggak jadi 10 November gara-gara apa deklarasi itu? Tanggal 10 November sudah gagal, Bos. Gara-gara apa, Bang? Gara-gara bandar belum sepakat. Ya kan? Tapi Partai Demokrat malah melontarkan sebuah kelucuan. Demokrat mengklaim rakyat sudah tak sabar dengan deklarasi dan perubahan. Momentum deklarasi koalisi bisa menjadi game changer, mengubah peta konstelasi saat ini. Titik awal yang bisa membuat koalisi perubahan melaju semakin kencang, seperti disampaikan oleh Ketum Partai Demokrat AHY. Setelah deklarasi, hanya ada gerak maju, kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Herzaki Mahendra Putra. Dia mengatakan masih membutuhkan waktu dalam mempersiapkan deklarasi tersebut. Saat ini, koalisi perubahan juga tengah mendalami permasalahan yang tengah didera oleh masyarakat. Salah satunya penegakan hukum yang belum adil. Tentu butuh waktu dalam persiapannya, karena bagaimanapun ada harapan besar dari masyarakat yang kini ditumpukan kepada koalisi perubahan. Rakyat menanti-nanti kapan koalisi ini akan dideklarasikan. Rakyat sudah tidak sabar lagi, ingin ada perubahan dan perbaikan di negeri ini, kata Herzaki. Perubahan seperti apa dan bagaimana mewujudkannya agar ada perbaikan dalam kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia. Lalu, sosok seperti apa yang bisa mewujudkan dan mengawal program-program ini? Apa kriteria capres-cawapres paling tepat dan mekanisme penentuannya, kata Herzaki. Jadi, bahas-bahas cawapres ini hanya salah satu bagian saja dari sekian banyak hal yang sudah kami bahas dan sepakati. Tentu kami masih berproses. Mana pasangan yang benar-benar wajah dari perubahan itu sendiri dan berpeluang besar mendulang kemenangan di Pilpres 2024 serta mendukung pemenangan kami bertiga di Pileg 2024, katanya lagi. Pinter banget alasannya. Deklarasi koalisi batal, tapi bilangnya rakyat sudah tidak sabar dengan deklarasi dan perubahan. Perubahan apa? Perubahan ke arah yang lebih mangkrak dan prihatin? Paling cuma perubahan nama jalan, membolak-balikan istilah rumah sakit, mengganti istilah penggusuran jadi penggeseran, banjir jadi parkir air, markup menjadi kelebihan bayar, dan lain-lain yang tidak penting bagi rakyat.
Rakyat sudah tidak sabar dengan pemimpin yang hanya bisa cuap-cuap dan tidak bisa kerja. Perasaan rakyat tidak menunggu mereka tuh. Mereka aja yang kegeeran, merasa ditunggu dan diharapkan oleh rakyat. Padahal rakyat tidak peduli sama sekali masa bodoh dengan koalisi ini. Rakyat malah berharap lebih baik koalisi ini bubar saja, jalan sendiri-sendiri, sehingga tidak usah mengusung capres. Cukup duduk di pojokan dan jadi penonton saja. Ini jauh lebih baik ketimbang ikutan pilpres dan mengusung pemimpin yang tidak layak. Rakyat mana yang tidak sabar? Itu jelas-jelas koalisi gagal karena masalah siapa harus jadi cawapres. Tidak deal soal sosok cawapres. Masing-masing tarik ulur. Ada yang mau menang saja. Dan kalau harus mengalah, ada konsekuensi dan timbal balik yang harus sepantasnya. Gitu aja kok repot. Tidak usah bicara panjang lebar. Dikira rakyat bodoh apa ya? Narasi-narasi model begini sudah basi. Mereka bilang perubahan, tapi biasanya ujung-ujungnya perubahan itu bukan nasib rakyat yang berubah, tapi nasib mereka yang selama ini di luar kekuasaan yang ingin berubah menjadi penguasa. Rakyat hanya jadi alat politik untuk mencapai tujuan tersebut. Sudahlah, ini rahasia umum. Siapapun tahu. Demokrat dan kawan-kawan sudah 10 tahun kering dan jadi oposisi. Mereka mulai tidak nyaman, sudah tidak sabar untuk kembali menduduki kursi empuk. Lagi pula, kalaupun rakyat beneran sudah tidak sabar dengan perubahan, kenapa deklarasi koalisi ditunda? Harusnya langsung cepat-cepat deklarasi biar rakyat tahu. Kenapa ditunda? Ibarat tes market, sudah bagus menurut mereka, tapi masih juga ditunda. Itu namanya membuang peluang dan momentum. Rugi dong kalau tidak memanfaatkan momentum. Coba kalau dipastikan AHY cawapres Anies, pasti beda lagi ceritanya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.